Indonesia Gereja St. Andrews Presbyterian. Dan sebelum memulai ibadah, mungkin Bapak Ibu yang di belakang bisa maju ke depan sehingga kita boleh mengisi bangku-bangku kosong di depan. Oke, dan kita akan memulai ibadah kita, dan ibadah pada pagi hari ini akan kita mulai dengan nas pembimbing yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-27. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 5. Oleh karena itu saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu bergaung, angkatlah dipersilakan duduk kembali. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Oleh karena itu kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Bapa. Oleh karena penyertaan-Mu Engkau boleh mengumpulkan kembali kami di tempat ini ya Bapa, di tahun yang baru. Dan kami boleh datang, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Oleh karena itu sebelum kami memulaikan ibadah kami persilakan ibadah minggu ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu, dalam penyertaan-Mu, dan biarlah ibadah kami ini jadi dari awal hingga berakhir di dalam tuntunan dan kasih-Mu ya Bapa. Hanya doa dan permohonan kami dan nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan firman dan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2, dan saya kembali jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hati. Hari Minggu, hari Tuhan,
suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun dalam hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pembacaan sekaligus khotbah yang akan dibawakan oleh Pendeta Remi. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur lagi ke hadapan-Mu oleh sebab Tuhan memberi kami kesempatan lagi untuk di negeri asing ini kami Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah dan bahkan mendengarkan firman-Mu dalam bahasa ibu kami. Bapa, kami percaya semua adalah anugerah-Mu dan kami percaya semua terjadi oleh karena kehendak-Mu. Oleh sebab itu kami mohon bimbingan Roh-Mu yang kudus supaya kami dapat membaca dengan baik. Tuhan mau urapi hati pikiran kami untuk bisa mendengarkan, bisa mengerti dengan baik, dan oleh kuasa Roh Kudus kami boleh jalankan firman-Mu dalam hidup kami. Juga supaya hamba-Mu boleh menyampaikan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pembacaan firman Tuhan bagi kita untuk minggu ini adalah terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun di dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepada mereka, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Kita
Berbahagialah kita semua yang tidak hanya membaca, mendengarkan, tapi menyimpan dalam hati dan melaksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, selamat datang di dalam ibadah Bahasa Indonesia Gereja Presbyterian San Andrew yang pertama di tahun 2023 ini. Di firman Tuhan yang baru kita baca tadi adalah cerita yang memang biasa dibacakan beberapa waktu sesudah Natal atau Tahun Baru, yaitu pertumbuhan Yesus. Dan memang tidak banyak, hampir tidak ada cerita lain yang mengungkapkan bagaimana kehidupan Yesus sesudah dia lahir dan sampai sebelum dia berumur 30 tahun, lalu dia memulai pelayanannya, kecuali cerita ini, cerita waktu dia berusia 12 tahun di Bait Suci. Nah, orang-orang Yahudi pada masa itu pergi ke Yerusalem setahun sekali pada hari raya Paskah, karena perayaan itu harus diadakan di sekitar Bait Suci. Dan Paskah yang dimaksud di sini seperti yang ditulis dalam ayat ke-41, bukan Paskah yang kita rayakan sekarang, yaitu hari kebangkitan Yesus. Tetapi Paskah yang dirayakan di sini adalah hari perayaan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih jelas, walaupun saya tidak terlalu jelas mengapa disebut Easter, ada keterangan tapi tidak begitu. Itu untuk Paskah kita, Paskah orang Kristen, sedangkan untuk Paskah orang Yahudi dahulu disebut Passover. Jadi melewati, bangsa Israel melewati penjajahan, perbudakan di Mesir dan kemudian menyeberangi Laut Kulsum untuk menuju ke Kanaan. Itu yang dirayakan oleh orang tua Yesus pada saat itu. Dan mereka memang harus pergi ke Yerusalem untuk merayakannya setahun sekali. Nah, umur 12 tahun, walaupun tidak dijelaskan dengan detail di sini oleh penginjil Lukas, tetapi mengapa umur 12 tahun ini penting? Dalam adat istiadat orang Yahudi pada masa itu, seorang anak yang berusia 13 tahun itu dia dianggap sudah dewasa secara rohani. Itu mungkin hampir seperti kebiasaan tradisi banyak gereja Protestan di Indonesia yang mengadakan katekisasi dan kemudian yang sudah selesai ditabiskan CD. Jadi dia dianggap sudah bertanggung jawab dalam kehidupan imannya sendiri. Orang Yahudi pada masa itu pada usia 13 tahun sudah dinyatakan cukup mengerti hukum Taurat dan sudah dewasa secara rohani, secara agama. Sehingga pada umur 12 tahun memang dia anak harus dibawa untuk ikut merayakan Paskah, sehingga dia mengerti apa yang mereka rayakan, bagaimana dulu Tuhan menuntun nenek moyang mereka melewati untuk dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan masuk ke Kanaan. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, perayaan Paskah di Yerusalem, Paskah Perjanjian Lama di Yerusalem itu bisa berjalan sekitar 7 hari. Dan ada kemungkinan besar Maria dan Yusuf dan Yesus berada di situ memang selama 7 hari itu. Sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-43, sehabis hari-hari perayaan itu. Jadi hari-hari perayaan 7 hari itu selesai. Mereka berjalan pulang ke Nazaret karena mereka tinggal di Nazaret. Kebiasaan orang Yahudi pada saat itu mereka entah menyewa atau mempunyai sendiri, tetapi jadi orang-orang yang satu kampung atau yang berdekatan kampung itu mereka naik karavan yang sama untuk ditarik oleh binatang untuk pulang ke kampung halaman mereka. Jadi karavan itu besar, mereka beberapa keluarga dengan teman-teman dan ditolan naik karavan yang sama untuk pulang ke kampung mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita membaca dalam ayat 44 dan seterusnya, 44 ayat 45 dan juga sampai sekitar ayat 46. Dikatakan bahwa orang tua Yesus tidak menyadari bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Dan kalau kita tidak begitu paham mengapa, tapi kalau kita tahu konteks kebudayaan atau kebiasaan orang Yahudi pada masa itu, kita bisa mengerti. Kemungkinan sangat besar, saya berani bilang kemungkinan karena ini memang tidak ditulis langsung di Alkitab, tetapi ini penjelasan dari para ahli Perjanjian Baru. Kemungkinan sangat besar ialah
karena kebiasaan pada saat itu anak perempuan dan anak-anak duduk di depan dari karavan itu, sedangkan di barisan depan, sedangkan laki-laki pemuda duduk di belakang. Nah, mengapa ini bisa sedikit menjelaskan? Sebab Yesus, tadi saya katakan bahwa ketika berusia 13 tahun, seorang anak sudah dianggap sebagai orang dewasa, sehingga dia bisa duduk di belakang dengan para laki-laki yang lain. Sedangkan 10 atau di bawah itu harus duduk depan dengan ibu mereka. Sedangkan Yesus dalam usia yang tanggung untuk kebudayaan tradisi itu, usianya 12 tahun. Jadi bisa dia duduk di belakang karena sudah dekat 13 tahun, sehingga dia bisa duduk di belakang dengan kaum pria yang lain termasuk bapaknya Yusuf. Atau bisa juga dia duduk di depan, masih karena belum pas 13 tahun, dia masih bisa duduk di depan dengan ibunya Maria dan kaum perempuan yang lain. Dan itu kita bisa mengerti psikologinya Bapak Ibu, karena keadaan seperti itu maka Maria bisa berpikir, oh mungkin Yesus di belakang dengan bapaknya. Yusuf bisa berpikir mungkin Yesus di depan dengan mamanya. Sehingga itu bisa lumayan menjelaskan mengapa satu hari lewat sama-sama tidak sadar bahwa Yesus tidak ada bersama mereka dalam perjalanan itu. Tapi itu yang terjadi Bapak Ibu, bahwa tiba-tiba mereka kemungkinan mereka berhenti sejenak di satu tempat, lalu Maria melihat, tanya ke Yusuf, Yusuf tidak tahu Yesus di mana. Yusuf tanya Maria, Maria tidak tahu Yesus di mana. Nah, mereka tentu saja mereka kehilangan anak mereka panik dan mulai mencari, dan mereka berjalan kembali ke Yerusalem untuk mencari dia, dan itu cukup jauh. Sesudah 3 hari, jadi berarti mereka bukan hanya sampai Yerusalem, tapi mereka berkeliling. Mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ayat 46. Ia sedang duduk di tengah-tengah alun alim ulama. Jadi terjemahan bahasa Indonesia alim ulama ini memang cukup benar, artinya tokoh-tokoh agama. Tetapi saya tidak tahu, sekarang ini ada sedikit erosi apa kalau dikatakan. Kalau dikatakan tokoh agama, ya di pikiran kita lebih dekat ke mungkin ke agama Hindu atau apa. Yang tokoh agama ya tokoh agama. Jadi orang-orang yang berdiri di pura atau di masjid atau di gereja atau di kuil yang melaksanakan upacara-upacara agama dengan pakaian-pakaian khusus tertentu dan sebagainya. Tetapi di beberapa tradisi gereja terutama di dunia barat yang juga sangat punya koneksi dengan apa yang terjadi pada masa itu, yang namanya tokoh agama itu sekaligus juga seorang cendekiawan. Dia tokoh agama, tapi dia juga tokoh intelektual agama, pengajar, profesor. Ya tentu saja di bidang teologi. Dan mereka ini yang berkumpul sesudah perayaan Paskah selesai. Mereka ingin berkumpul. Saya ingat Bapak Ibu dalam tradisi agama yang lain, saya pernah dengar, saya tentu tidak perlu sebut agamanya karena bukan tujuan kita. Tetapi saya pernah dengar langsung waktu saya tinggal di satu daerah lain yang bukan daerah asal saya di Indonesia. Orang-orang itu berkata bahwa kalau mereka bertanya pada pimpinan agama mereka, kenapa begitu, kenapa begini, sering dijawabnya singkat, oh ya sudah memang begitu, laksanakan saja. Nah, saya tidak mengatakan semua di dalam agama itu seperti itu, tapi tokoh agama yang dimaksud alim ulama yang dimaksud ini bukan yang seperti itu, tapi orang-orang cendekiawan yang mempelajari hukum Taurat dan sebagainya, sehingga mereka menurut banyak teolog masa kini mereka itu setingkat dengan profesor-profesor teologi. Jadi berdiskusi dengan mereka itu tidak gampang, itu yang dimaksudkan. Berdiskusi dengan mereka tidak gampang. Mereka mengerti bahasa asli, mereka memang orang Israel. Mereka mengerti bahasa asli, jadi mereka tahu apa yang difirmankan sebenarnya kepada Musa, kepada Elia, Daniel dan sebagainya. Ibu, saya tidak perlu menjelaskan bahwa kalau kita mempelajari bahasa asli Alkitab, kita tahu bahwa walaupun maknanya tidak salah, tetapi banyak hal yang tidak sepenuhnya jelas dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia atau malah bahasa Inggris sekalipun. Ada hal-hal yang tidak terlalu jelas kalau kita tidak mengerti bahasa asli. Tetapi ini orang-orang yang memang berbahasa asli dan mereka pelajari Alkitab siang malam, Bapak Ibu.
Mereka tidak baca seminggu sekali atau sebulan 3 kali. Mereka siang malam mempelajari firman Tuhan. Sehingga mereka bukan hanya alim ulama, tetapi memang mereka orang-orang pandai, orang-orang yang berpendidikan tinggi pada masa itu. Yang mengerti Alkitab sepenuhnya. Ya, tidak sempurna, tapi mengerti Alkitab sangat dalam. Dan Yesus yang baru berusia 12 tahun, duduk dan berdiskusi dengan orang-orang ini. Saya tidak tahu di antara kita semua yang hadir sini pernah duduk selama 1 hari penuh untuk berdiskusi dengan profesor teologi dari Westminster Theological Seminary di Pennsylvania, Amerika, atau minimal profesor teologi dari Universitas Kristen Duta Wacana, tempat saya menamatkan S1 dulu, dan berdiskusi soal teologi, Bapak Ibu. Ini bukan, atau orang seperti ini tidak bicara agama dalam rangka yang over praktikal. Maksudnya yang bicara agama cuma soal, saya minggu lalu lihat Tuhan bilang saya harus pergi ke Queensland, minggu depan harus datang ke New South Wales. Bukan yang asal-asalan seperti itu. Ini penyelidikan teologi yang dalam. Mengapa Tuhan bilang begini kepada Musa? Apa konteksnya waktu itu? Orang Israel bagaimana situasinya sehingga mereka berjalan keadaan begitu. Dan seterusnya. Yesus yang berusia 12 tahun berdiskusi, berbicara dengan mereka. Nah, bukan hanya berbicara dengan mereka. Dikatakan di sini, ayat 47 mengatakan, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Baru usia 12 tahun, Yesus sudah menyadari pentingnya berbicara tentang firman Tuhan. Itu pertanyaan yang baik buat kita semua. Berapa kali seminggu kita bicara, berdiskusi tentang firman Tuhan di rumah. Dengan teman-teman, bahkan yang sesama Kristen. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan berikut ialah mengapa dia bisa begitu pandai? Mengapa orang-orang begitu kagum dengan pengertian teologisnya? Padahal dia baru berusia 12 tahun. Ini jawaban yang saya dapat dijelaskan dengan baik oleh seorang hamba Tuhan yang sering saya kutip. Beliau mengatakan begini. Ada perintah Tuhan yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Ya, kita perhatikan yang ketiga. Segenap, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Dengan akal, pikiran. Mengapa saya tidak bisa sepenuhnya, segenapnya mengasihi Allah dengan akal budi saya? Dan saya tahu, bukan karena saya bergaul tiap hari dengan Bapak Ibu, tapi saya tahu karena Alkitab yang berkata bahwa Bapak Ibu semua juga tidak bisa. Bukan cuma saya, bukan cuma Bapak Ibu, tapi juga saya. Walaupun saya pendeta, saya belajar teologi. Mengapa kita tidak bisa, jadi sekarang kesimpulannya kita ya, kita tidak bisa mengasihi Allah dengan segenap akal budi kita. Kita sudah dipengaruhi oleh dosa, Bapak Ibu. Kita sudah dipengaruhi dunia. Kita lahir dari orang berdosa dan lahir dari terus sampai nenek moyang kita yang pertama Adam dan Hawa itu sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga akal budi kita tidak mungkin murni sepenuhnya seperti Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Sehingga tidak bisa lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap sepenuhnya akal budi kita. Dan dengan itu pengertian kita tentang Tuhan memang sangat terganggu. Maksud saya bukan IQ kita kurang tinggi, Bapak Ibu, bukan itu yang dimaksudkan. Tapi pikiran kita memang sudah dinodai oleh dunia ini. Kita tidak bisa mengerti Tuhan dengan sepenuh-penuhnya. Pikiran kita tidak bisa diarahkan 100% mengasihi Tuhan. Itu jawabannya Bapak Ibu, mengapa kita kadang-kadang kurang begitu suka merenungkan Alkitab secara tekun dan teliti dan secara disiplin setiap hari dan sebagainya. Mengapa Paulus berdoa buat jemaat di Efesus dan tentu saja buat kita semua supaya Tuhan menerangi hati pikiran kita
untuk melihat warisan hidup kekal dengan secara lebih jelas. Karena memang pikiran kita tidak murni lagi di hadapan Tuhan. Bahkan orang-orang yang belajar, saya pernah dengar seorang profesor teologi yang sangat terkenal dan ajarannya memang hebat. Buku-bukunya dibeli di seluruh dunia, sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Dan dia sendiri mengaku bahwa pikirannya tidak bisa sepenuhnya mengasihi Allah seperti perintah itu. Mengapa? Sekali lagi karena kita sudah dipengaruhi oleh dosa. Kita anak cucu dari orang berdosa, yaitu Adam dan Hawa. Kuasa dosa sudah mencengkeram Adam dan Hawa dan mencengkeram kita semua. Memang kita hanya bisa bebas karena Yesus menebus kita di salib. Tetapi kita bebas dari hukumannya, dari hukuman kebinasaan. Tapi dari cengkeraman pengaruh kuasa dosa kita masih harus bergumul setiap hari sampai menit terakhir kita di bumi ini. Tetapi Yesus tidak. Yesus tidak lahir dari benih seorang laki-laki. Dia lahir dari perawan suci. Sehingga kuasa dosa yang mempengaruhi pikiran kita itu tidak mempengaruhi pikirannya. Ini kita berbicara Yesus sebagai manusia, Bapak Ibu. Dia kan Allah, tetapi juga dia sebagai manusia. Sebagai manusia pun, Yesus tidak lahir dari orang berdosa seperti kita. Sehingga kalau perintah Allah itu mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, Yesus bisa mengasihi Allah dengan segenap akal budinya. Jadi daya akal budinya untuk menangkap firman Tuhan itu jauh lebih baik, sempurna, tidak seperti kita yang penuh dengan cacat celah. Oleh karena itu, Alkitab mencatat beberapa kali waktu Yesus berbicara firman Tuhan, orang kagum. Orang melihat, wah dia bicara lebih hebat dari ahli-ahli Taurat. Padahal ahli-ahli Taurat itu Bapak Ibu, mereka baca Alkitab tiap hari berjam-jam, tiap hari. Dan mereka pelajari sungguh-sungguh. Mereka mengasingkan diri untuk mempelajari Alkitab tiap hari. Itu pun orang melihat Yesus menjelaskan firman Tuhan jauh lebih baik dan lebih hebat dari mereka. Mengapa? Karena Yesus tidak lahir dari orang berdosa sehingga pikirannya, akal budinya tidak tercemar oleh dosa dan dengan itu dia bisa menangkap dan memikirkan firman Tuhan secara sempurna dengan segenap akal budinya. Itu jawaban mengapa kecerdasannya membuat semua orang yang mendengar dia di bait Allah itu menjadi heran. Ayat 48, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dan dengan cemas mencari engkau." Ya itu tentu normal, wajar Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita kehilangan, tidak tahu anak kita di mana, begitu ketemu pasti kita kemungkinan besar kita akan bicara seperti itu. Pergi kemana kamu? Kenapa? Bikin orang tua pusing, cemas dan sebagainya, itu hal yang wajar. Apalagi ini diucapkan oleh seorang ibu seperti Maria. Tapi bagaimana jawab Yesus? Ayat 49. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Maria mengatakan, aku dan bapakmu, makanya Yusuf, mencari engkau kemana-mana. Yesus katakan, kenapa cari aku? Aku harus di dalam rumah Bapakku. Apa yang Yesus maksudkan di sini Bapak Ibu? Yang Yesus, kita lihat sebentar ke ayat-ayat selanjutnya sampai ayat terakhir. Sesudah itu nanti kita balik ke ayat 49. Dikatakan dalam ayat 51 bahwa sesudah itu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Hidup dalam asuhan mereka, asuhan orang tuanya. Bertambah besar, tambah hikmat dan bertambah makin dikasihi Allah dan manusia. Artinya apa? Artinya Yesus walaupun begitu dia tetap menghormati orang tuanya. Mengapa? Dia tahu bahwa orang tuanya ini dipakai Tuhan dengan segala kelemahan mereka dipakai Tuhan untuk melahirkan dia dan mengasuhnya. Itu pelajaran bagi kita yang masih berstatus anak Bapak Ibu. Tetapi
Sebelumnya dia katakan, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Apa maksudnya? Maksudnya memang penting dan dia melaksanakan itu, bahwa dia taat dan hormat pada orang tuanya. Tetapi ada yang lebih penting, bahwa dia harus mulai dan harus berada dalam rumah Bapaknya. Artinya kesetiaan pada Bapa di surga, pada Tuhan, nilainya lebih tinggi dari ketaatan pada orang tua dan keluarga. Itu yang Yesus ingin katakan di sini. Yesus tidak ekstrim mengatakan yang penting kamu taat beragama, sudah orang tua mau ngomong apa peduli amat, tidak begitu. Yesus berikan contoh bahwa dia menghormati orang tuanya. Dia ikut mereka pulang ke Yerusalem, ke Nazaret, dan hidup dalam asuhan mereka. Walaupun dia tahu segala sesuatu, walaupun pengertian teologinya sudah lebih tinggi dari orang yang dapat PhD dalam bidang ilmu teologi, tapi dia tetap mau hidup dengan hormat di bawah asuhan orang tuanya. Tetapi lagi, dia sudah tahu sejak saat itu. Dan dia sudah mengatakan bahwa berada di dalam rumah Bapaknya lebih penting. Artinya apa? Juga kita tentu tidak banyak anak kecil di sini dan mudah-mudahan bisa mengerti. Tetapi kalau belum, tentu orang tua yang wajib memberikan pengertian. Artinya Yesus memberikan pelajaran yang baik bagi kita, untuk mengajar anak-anak kita, supaya mereka harus mendahulukan ketaatan, kesetiaan kepada Allah, bahkan lebih dari kita. Jangan takut Bapak Ibu. Kalau anak sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan, mereka pasti akan menghormati orang tua. Kalau kita mengajar anak-anak kita dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh untuk mengerti firman Tuhan, ajar mereka baca Alkitab tiap malam, berdoa tiap malam Bapak Ibu, mereka pasti menghormati orang tua. Karena Alkitab tidak pernah mengajar anak-anak untuk melawan orang tua. Dan Yesus memberikan contoh nyata tentang hal itu. Pelajaran-pelajaran singkat apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan kita ini? Pertama, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, dan mereka membawa Yesus. Kewajiban orang tua, Yusuf dan Maria melakukannya, membawa anak-anak dekat pada Tuhan. Dan Yusuf dan Maria memberikan contoh yang baik. Tetapi juga selain itu, Yesus menunjukkan contoh bahwa keberadaannya di rumah Bapaknya adalah hal yang paling penting. Ada satu terjemahan Alkitab, saya cuma melihat singkatannya EV, mungkin itu apa version gitu, begitu Bapak Ibu, saya lihat sepintas di internet menerjemahkan, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan aku harus berada dalam urusan Bapakku. Artinya sejak kecil, sejak umur 12 tahun ya, jadi baru remaja menjelang dewasa, Yesus sudah memberikan contoh bahwa semua orang yang mengaku Allah sebagai Bapa harus berada di dalam urusan Bapaknya. Harus hidup, mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan kepada Tuhan. Yesus di sini tidak bilang semua orang harus sekolah teologi dan menjadi pendeta, tetapi harus ada dalam urusan Bapaknya. Karena Yesus adalah kepala kita. Ya, contohnya kita harus ikuti dari belakang. Dia berikan contoh, dia ada dalam urusan Bapaknya, dan kita semua yang ada sebagai pengikutnya juga demikian. Ayo kasih Tuhan sekalian. Walaupun dalam ayat 50 dikatakan tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Seorang penafsir Alkitab terkenal yang sering saya kutip, Profesor William Hendriksen, mengatakan tidak dimengerti adalah salah satu aspek penderitaan Yesus yang tidak pernah selesai sampai dia disalibkan.
Bapak Ibu pasti mungkin pernah baca, saya berharap semua pernah baca bahwa di dalam Injil-Injil dikatakan bahwa yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan anak Allah pada waktu dia awal-awal melayani, itu hanya Maria. Tetangganya tidak percaya, murid-muridnya sebagian besar tidak percaya, Petrus percaya tapi juga masih sedikit goyang. Saudara-saudara kandungnya tidak percaya. Mereka pernah menganggap dia gila karena dia mengajarkan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia itu anak Allah. Dan itu Yesus, Bapak Ibu. Itu Yesus. Hidupnya dia jalani seperti itu. Dia begitu taat dan setia bahkan sejak usia 12 tahun dia sudah mengatakan bahwa dia harus berada di rumah bapaknya walaupun dia hampir tidak pernah dimengerti sama sekali oleh orang-orang di sekitarnya. Bagi dia itu soal kedua. Yang penting ialah dia berada di dalam misi bapaknya. Ibunya Maria menyimpan perkara itu dalam hatinya dan pasti nanti Maria akan mendapatkan penglihatan, melihat sesuatu yang lebih nyata tentang kealahan Yesus. Pasti Maria nanti melihat dia disalibkan, kemudian melihat dia bangkit dan naik ke surga. Dan pasti Maria waktu itu makin yakin bahwa memang dia anak Allah, seperti yang dikatakan malaikat sebelum Maria melahirkan Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, ini renungan di awal tahun ibadat bahasa Indonesia Saint Andrew, Bapak Ibu. Renungan baik-baik. Biasakan keluarga kita untuk dekat dengan Tuhan. Beradalah di dalam urusan Bapa, mau orang mengerti atau tidak. Layani tanpa lelah. Cari jalan untuk tetap melayani. Dan jangan harus rajin menyelidiki firman Tuhan, Bapak Ibu. Harus rajin. Pendeta dan jemaat bedanya itu harusnya cuma soal kemampuan untuk menafsir Alkitab. Jadi pendeta yang sekolah teologi tentu saja umumnya lebih mampu menafsirkan Alkitab. Tapi soal tahu tentang Alkitab itu harusnya sama pendeta dengan jemaat, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ini diberikan pada kita semua. Sayang sekali kalau sudah bergereja 20-30 tahun tapi tidak mengerti banyak tentang Alkitab. Apalagi kalau membaca pun tidak tekun, Bapak Ibu. Itu tanda nyata bahwa kita memang tidak mengasihi Tuhan. Belum, lebih baik kata belum daripada tidak. Itu tanda nyata Bapak Ibu bahwa semua nyanyian kita, aku mengasihi Engkau Yesus, itu cuma basa-basi. Kalau kita tidak rajin menyelidiki firman-Nya seperti Yesus menyelidikinya bersama ahli-ahli Taurat di Yerusalem. Kita baru memasuki bulan kedua tahun 2023 ini. Tuhan berkehendak, kita masih melewati tahun ini dan masih banyak beribadah, entah bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tidak masalah. Yang penting beribadah. Dan semua pelajaran sini tentang kerajinan untuk menyelidiki firman Tuhan, membawa keluarga kita untuk dekat dengan Tuhan, dan merasa bahwa kita harus berada di dalam urusan pelayanan Tuhan. Kiranya menjadi bagian kita sepanjang tahun 2023 ini. Bahkan sepanjang umur kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, menyambut pemberitaan firman Tuhan tadi, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita mengaku iman kita kepada Tuhan sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam warta pelayanan yang akan dibawakan oleh Pak Yama. Terima kasih, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sebagai tambahan dari warta jemaat yang tidak tertulis di situ, tapi yang pertama adalah sebagai biasa untuk cara kita untuk persembahan, yaitu satu melalui kotak dan satu melalui online bank transfer. Yang kedua adalah ini yang sangat penting bagi warga jemaat, yaitu church fair atau yang biasa disebut faith. Dalam hal ini adalah untuk fundraising, sebetulnya untuk keuangan gereja. Kami dari yang warga Indonesia yang ada di St. Andrew sudah kurang lebih 20 tahun untuk mengikuti church fair ini. Untuk itu kami mohon bantuan dari para anggota yang bahasa Indonesia, orang yang Indonesia yang ada di St. Andrew. Church Fair akan diadakan nanti pada tanggal 18 Maret 23, itu hari Sabtu, dari pukul 9 sampai jam 2 siang. Dulu dan sampai sekarang itu tujuan saya untuk di samping membantu keuangan gereja, tetapi waktu itu pemikiran saya untuk memperkenalkan makanan Indonesia. Itu tradisi kita, itu memang yang saya utamakan waktu itu, dan sampai sekarang itu makanan kita sudah dikenal sama orang-orang yang di Canberra, terutama anggota gereja St. Andrew. Untuk itu saya mohon bantuan sekali untuk church fair yang akan diadakan nanti pada bulan Maret. Tanggal 18 hari Sabtu, mohon dicatat, kita nanti jualan makanan Indonesia. Yang ketiga adalah Bible Reading Marathon. Ini sudah juga diadakan beberapa tahun yang lalu. Kita tradisi dari parlemen, saya kira ini ada usulan dari komite dari orang-orang Kristen yang ada di parlemen, itu nanti diadakan pada pada Jumat tanggal 10 Februari, dimulai pukul 7 sampai jam 10 pagi. Itu tadi pagi saya sudah menghubungi Caroline Campbell sebagai organisatornya. Saya tanya apakah dalam Bible reading ini harus bahasa Inggris. Saya bilang kalau bahasa Inggris kita terus terang aja accent kita, saya akan agak lain. Saya minta izin ke Caroline Campbell apakah bisa dibaca dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Manado, mungkin yang bisa dengan ada Bible. Kalau memang ada, harap menghubungi Caroline Campbell, oleh karena slot time-nya akan diatur nanti. Saya sudah menghubungi Caroline Campbell, saya bilang sama Caroline Campbell, saya akan baca bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Mungkin kalau ada yang bahasa Manado, bahasa Ambon atau mana di Indonesia, silahkan menghubungi Caroline Campbell agar slot pembacaan itu nanti bisa diatur. Yang keempat adalah Holiday Club. Holiday Club ini diuntukkan dari anak-anak yang sekolah dari primary school sampai high school kalau saya tidak salah,
sudah diadvertensikan nanti dari tanggal 3 sampai tanggal 7 Juli. Anunya nanti saya bagikan bagi bapak-bapak ibu-ibu yang mempunyai anak supaya dalam hal ini dicatat untuk bisa mengikuti Belidik Club. Yang terakhir, atau yang kelima, dan mohon maaf oleh karena sore ini nanti selesai kebaktian, mohon maaf kita tidak bisa mengadakan afternoon tea. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan sama-sama mengiringi persembahan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 288 ayat 1 dan 5. Persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga. Puji namanya, puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Turut bintang, bulan, surya, tiap waktu dan tempat. Puji dia, sumber kasih dan berkat. Kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Oleh karena itu mari kita mengharap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Engkau boleh memimpin kami ya Bapa. Kami boleh mendengarkan akan firman dan kebenaran-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menjadikan kami tanah yang subur, tanah yang baik, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan boleh berbuah di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami, dan semuanya itu boleh mendatangkan puji dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami telah memberikan akan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati agar persembahan ini boleh berguna buat pekerjaan-Mu di gereja ini ya Bapa. Kami juga datang padamu pada sore hari ini ya Bapa. Kami berdoa buat kami semua, jemaat St. Andrews Presbyterian ya Bapa. Kami mengucap syukur oleh karena tuntunan dan penyertaan-Mu, Engkau boleh mempertemukan kami kembali di bulan kedua tahun 2023 ini ya Bapa. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu selama tahun 2022 sehingga kami semua boleh ada di tempat ini, masih dalam keadaan sehat, kami masih kuat. Kami masih diberikan berkat kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami ya Bapa. Itu semua karena terjadi hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat kami sekalian, saudara-saudara kami yang mungkin masih berlibur. Kiranya Bapa menyertai mereka, memberkati saudara-saudara kami sehingga mereka setelah liburan mereka boleh kembali dan boleh berkumpul bersama-sama dengan kami ya Bapa. Memberkati akan saudara-saudara kami yang belajar di kota Canberra ini ya Bapa. Bapa memberkati sehingga di masa liburan ini ya Bapa mereka boleh melakukan sesuatu yang produktif dan mereka boleh kembali nanti untuk belajar menuntut ilmu ya Bapa.
dan semuanya itu boleh menghasilkan hasil yang baik di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Memberkati juga akan Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang bekerja di kota ini ya Bapa. Kiranya Bapa menyertai, memberikan mereka kesehatan, menjaga dan melindungi akan keluarga mereka, yang kiranya Bapa mau melimpahkan berkat-Mu sehingga hamba-hamba-Mu ini boleh hidup berkecukupan dan boleh bekerja, boleh melakukan segala sesuatu yang Engkau tugaskan kepada mereka ya Bapa. Semuanya itu mereka akan lakukan untuk mendatangkan puji dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa buat sanak saudara kami yang ada di Indonesia. Kiranya Bapa memberkati akan keluarga kami, sahabat-sahabat kami. Bapa mau menyertai akan kehidupan mereka. Bapa mau memberikan mereka berkat. Bapa mau menjaga. Bapa mau melindungi mereka sekalian ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa buat pelayanan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kiranya Bapa memberkati akan pendeta, Bapa memberkati akan majelis, jemaat, dan semua orang yang bertugas demi pelayanan di tempat ini ya Bapa, terkhususnya buat pelayanan di kebaktian bahasa Indonesia yang dilaksanakan tiap minggu jam 2 ini ya Bapa. Kiranya Bapa memberkati agar pelayanan ini terus berjalan, terus berlangsung dan boleh menjadi berkat buat jemaat-jemaat-Mu, orang-orang Indonesia yang ada di kota Canberra ini ya Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa buat pemerintah Australia di mana tempat kami berdiam sekarang, tempat kami tinggal sekarang ini ya Bapa. Bapa memberkati agar semua pemimpin yang ada di negara ini, yang ada di kota ini ya Bapa, Bapa memberkati sehingga mereka boleh bekerja, mereka boleh Engkau memberikan mereka hikmat sehingga mereka boleh mendatangkan kebaikan bagi kami sekalian ya Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa buat pemerintah di negara kami, di negara Indonesia ya Bapa. Kiranya Bapa memberkati pemerintah kami dari pemerintah pusat, provinsi sampai ke daerah-daerah ya Bapa. Sehingga saudara-saudara kami, keluarga kami, dan semua orang yang ada di Indonesia Bapa, mereka boleh mendapatkan berkat, mereka boleh hidup dengan tenang, dengan damai, dan kehidupan mereka boleh menjadi berkat buat sesama ya Bapa. Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin berada dalam keadaan sakit. Kiranya Bapa mau datang, Engkau boleh menaruh tangan-Mu di kepala mereka ya Bapa. Engkau yang menyembuhkan mereka. Engkau bisa memakai akan obat-obatan yang mereka minum ataupun makanan yang mereka makan ya Bapa. Sehingga hamba-hamba-Mu boleh berangsur-angsur pulih dan mereka juga boleh berkumpul bersama-sama dengan kami di tempat ini. Memberkati akan teman-teman, saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan berduka. Kiranya Bapa yang mau menjadi penghibur buat mereka. Bapa yang mau menguatkan mereka di masa-masa yang sulit ya Bapa. Bapa kami di surga, masih banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus telah menyampaikan akan keluhan-keluhan kami yang tidak sempat kami sampaikan di sini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami sekalian, dan sebentar lagi ibadah kami akan selesai. Engkau menuntun menyertai kami sehingga kami boleh sampai ke rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat ya Bapa. Bapa di surga, hanya ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam pengutusan dan kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan 3, dan saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri.
sehingga ku selalu bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menerima berkat Tuhan, ada satu tambahan pengumuman bahwa minggu depan akan diadakan ibadat bahasa Indonesia juga di tempat yang sama, pada jam yang sama, yaitu ibadat PMKIC. Dan semua kita tentu saja diajak untuk hadir kembali hari minggu depan di tempat ini pada jam yang sama untuk beribadah bersama-sama. Baik Bapak Ibu, arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.